Di luar nikah berhak mendapatkan hak keperdataan tidak hanya dengan ibunya, tapi dengan bapak biologis yang bisa dibuktikan dengan tes DNA. Oke. Udah? Roll. Nggak boleh pegang kacamata. Boleh pinjam juga. Kalau yang terkait Ya. kasus kawin versus Rizky Aditya, Ya. update-nya seperti apa sih kawin yang terakhir kan dia mengajukan kasasi? Ya, update-nya masih dari pihak Reski mengajukan kasasi, dan dari pihak kami, saya dan kuasa hukum sudah memberikan kontra memori, gitu kan. Nah, terhitung dari kontra memori yang kita submit kepada pihak majelis, itu tertanggal kalau saya nggak salah tanggal 29 bulan lalu lah, ya. Berarti terhitung dari tanggal 29 itu 3 bulan paling cepat keputusannya, 6 bulan paling lama untuk putusan kasasi. Itu keputusan kasasi yang diajukan Rizky ya? Ya, betul. Oke. Nah Kak, andai kata kasasinya dikabulkan, otomatis perjuangan kakak akan lebih panjang lagi. Ya. Seperti apa mungkin? Jadi kalau dalam tahapan hukum kan prosesnya ada kasasi. Dari pihak kami apabila tidak setuju dengan putusan kasasi kan bisa mengajukan PK, peninjauan kembali. Tapi intinya gini ya, segala cara yang di dunianya lah ya, itu akan kami tempuh secara maksimal gitu loh kan. Kalau saya untuk kepentingan anak semata ya nggak ada yang lain. Tapi kalau misalnya urusan akhiratnya kan saya serahkan lah, sebetulnya kan hukum karma itu ada gitu ya. Bagaimana seorang ayah yang tidak mengakui darah daging yang sendiri, itu urusannya Reski dengan Allah ya. Sampai sekarang kenapa sih Kak Rizky itu tidak berani melakukan tes DNA? Kakak sudah melakukan komunikasinya sebelumnya? Komunikasi dari awal mulai kasus ini kan sudah secara kekeluargaan, secara dari kuasa hukum sudah menyampaikan baik-baik, klarifikasi, mediasi, tapi tidak pernah ada respon yang baik. Malah selalu dibilang Reski tidak tahu apa-apa gitu loh. Untuk tes DNA sendiri Kak, sebelumnya kan Rizky sempat menyatakan bersedia untuk tes DNA. Sudah ada tindak lanjut untuk hal ini? Nah itu dia. Jadi ini yang bikin saya kecewa ya. Kecewa dalam arti gini, Reski selama setahun kan tidak pernah muncul dari awal kasus. Tiba-tiba dia memberikan press con gitu kan bersama ibu lawyernya. Di situ dia bilang bahwa saya bersedia tes DNA atas dasar kemanusiaan dan untuk memutus keraguan. Artinya di situ kan dia bersedia tes DNA setelah kemenangan kami di Pengadilan Tinggi Banten. Saya pikir masalah ini akan selesai bagi kedua belah pihak, berakhir baik. Artinya kan ada kepentingan seorang anak di sini ya yang sangat concern aku gitu. Sebenarnya kepentingan Keki adalah kepentingan saya juga. Artinya jangan sampai berita yang berlarut-larut ini menyakiti perasaan dia. Tapi buktinya apa? Tidak pernah terjadi tes DNA. Omongan Reski buat saya sangat bullshit gitu loh. Seperti orang yang orang munafik. Apa yang diucapkan tiba-tiba dia berubah lagi. Seperti awal kasus ini, dia tidak mengenal saya. Setelah diberikan bukti baru mengenal, rekan bisnis lah bla bla bla. Sekarang pun Reski begitu, press con, bersedia tes DNA, tapi tiba-tiba dia kasasi. Itu haknya Reski memang kasasi. Cuman kan ini semakin berlarut-larut. Berulang kali aku bilang sama di media juga, tolong gunakan hati nurani. Tidak membuat kamu miskin kok. Tidak menjatuhkan harga diri kamu, mengakui darah daging kamu. Karena saya tahu persis perlakuan Reski pada saat Keki kecil. Ini menarik Kak. Jika mengingat istrinya sempat bilang kalau benar bawa aja ke sini gitu nggak apa-apa, istrinya pun memberikan lampu hijau gitu. Nah ini disinyalir atau ada dugaan nggak sih Kak kalau ada orang di belakang Reski ini membuat dia menjadi tidak yakin gitu atas keputusannya? Kalau omongan yang tadi dari pasangannya saya baru dengar itu. Itu saya baru dengar. Tapi seandainya pasangannya Reski bilang begitu, itu kan bisa disampaikan menghubungi pengacara saya gitu. Segala itikat baik ya yang intinya untuk perdamaian, pihak saya dan kuasa hukum pasti menyambut dengan baik. Seperti waktu pengacaranya Reski ngajak ketemuan dengan pihak kami gitu kan, dengan saya ya, bukan dengan lawyer.
dengan saya untuk mengajak mediasi ceritanya setelah kemenangan mereka. Tapi tidak terjadi kesepakatan di situ karena buat saya harus meninggalkan tim lawyer saya. Saya harus mencabut gugatan banding. Itu kan tidak apa. Jadi kalau saya cabut gugatan banding, pengakuan nanti saya tidak kuat lagi secara hukum gitu loh. Saya pengen pengakuan anak ini dipayungi hukum yang kuat. Mungkin selain pengakuan, apa sih yang Kak kejar? Itu aja sih sebetulnya. Kalau Mas tanya apakah soal nafkah segala macam, tuntutan kita materi itu kan tidak digabulkan oleh majelis hakim dan tidak ada masalah. Artinya kalau nanti itu kan tergantung majelis yang memberi keputusan. Tapi untuk anak, bagaimana orang tua menafkahi layaknya anak lah. Sekolah, memberikan kasih sayang, itu kan standar ya. Tapi kita tidak usah berbicara jauh. Pengakuan saja ini susah sekali. Sebetulnya saya miris banget. Ada gitu ya, yang tidak mau mengakui darah dagingnya. Mungkin kita sedikit bergeser ke kondisi KKI sekarang, Kak. Tentu dia semakin besar. Iya. KKI sudah mengerti? Sudah. Anak saya sudah mengerti situasi ini. Cuman memang tidak berbicara detail dan menanyakan langsung karena dia jaga perasaan ibunya kali ya. Tapi KKI sudah mengerti. Ada kesan stres kah atau enggak sih, karena kan terus terang saya juga punya keluarga gitu, saya punya pasangan, artinya frame keluarga ini lengkap gitu ya. Tapi kan tetap dia harus menanyakan, dia tetap harus tahu bapak biologisnya siapa gitu loh. Pasangan saya pun berbesar hati untuk menerima gitu loh. Oke, kami yang dewasa ini menahan ego. Sebenarnya kalau kita pengen rahasiain sampai nanti. Tapi kan anaknya sudah bertanya karena ada foto Reski Mangku Keke, itu kan Keke berulang kali bilang aku di foto artis ya mah, kata dia gitu kan. Itu saya sebagai ibu miris lah ya. Tapi paling tidak saatnya sekarang kebenaran harus saya buka sama anak saya. Ya kelak kalau umur saya tidak sampai kan, satu kebenaran ini sudah saya sampaikan kepada Keke. Pengertian seperti apa yang Kakak berikan untuk Keke? Secara dalam tidak, tapi aku bilang bahwa ya Kay, ini papa kamu. Dengan penolakan secara yang Reski tidak mau tes DNA atau tidak ada memberikan statement, artinya bahwa saya itu penolakan ya. Dia terus banding seakan-akan itu penolakan keras gitu. Kay cuma bilang, boleh nggak aku benci mah, katanya. Aku bilang nggak, jangan, karena segimanapun perbuatan yang tidak enak orang sama kamu jangan dibalas, biarin aja Kay, aku bilang. Apapun hasilnya Kay tetap anak mama dan darah daging mama. Selain mungkin capek waktu itu tenaga, saya pasti ngerasain capek batin. Iya. Capek batin sih sebenarnya lelah menghadapi netizen Indonesia kan luar biasa ya. Dari awal kasus itu banyak yang menghujat, semua hujatan kepada saya. Enggak apa-apa, memang untuk kebenaran kan rada berliku jalannya. Tapi saya yakin bahwa insya Allah kebenaran itu akan menemukan jalannya. Dan saya yakin majelis Mahkamah Agung ya yang akan memberikan keadilan dan perhatian kepada kasus anak di luar nikah ini. Karena bagaimanapun mereka tidak salah. Mereka tidak minta dilahirkan dengan cara seperti ini. Mereka tidak berhak menanggung kesalahan yang dibuat oleh kedua orang tuanya gitu. Kak, mungkin banyak yang bertanya juga nih netizen. Selain juga kayak yang memang mirip sekali dengan ya, itu disampaikan Keke juga. Aku benci katanya. Tapi kenapa muka aku kok mirip sekali ya? Selain Keke mirip, mungkin netizen bertanya, bukti apa lagi sih yang kawin punya? Gini Mas, balik ya. Untuk kasus seperti saya dan pasti banyak di luaran sana kasus yang sama. 1000 foto, 1000 surat menyurat, nothing lah. Itu hanya bukti pelengkap menurut saya. Kenapa? Satu-satunya bukti yang untuk di kasus ini adalah tes DNA. Dan kami merujuk pada undang-undang pernikahan yang sudah direvisi zaman Mbak Macica Mutar kan, bahwa setiap anak di luar nikah berhak mendapatkan hak keperdataan tidak hanya dengan ibunya, tapi dengan bapak biologis yang bisa dibuktikan dengan tes DNA. Gitu loh. Saya berharap kan ini kan dari Mahkamah Konstitusi yang membuat itu akan bisa menerapkan pasal ini dengan sebaik-baik dan seadil-adilnya. Kak, terakhir mungkin ada yang mau disampaikan untuk Reski? Ya, nggak ada sih. Saya sudah lelah memberikan saran dan
sampaikan ya, saya minta dia untuk lebih menggunakan hati nurani lah. Ada hati seorang anak yang di sini yang sudah seharusnya stop untuk pemberitaan ini. Apa? Tambahin Pak. Permintaan ibu sama Mahkamah Agung minta apa? Minta apa ya? Ya minta keadilan supaya Udah kan Mahkamah Agung tadi. itu memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan kepastian hukum. Oh iya. Nah, jangan gantung. Sebetulnya saya lebih concern kepada nanti pihak Mahkamah Agung gitu ya, agar pihak Mahkamah Agung memberikan perhatian gitulah, keadilan bagi kasus seperti anak-anak di luar nikah. Karena bagaimanapun anak-anak ini kan mempunyai hak yang sama gitu. Memeriksa apa lebih detail gitu ya, memeriksa secara hukum fakta yang ada di lapangan seperti apa. Cukup nggak? Ibu harapannya apa ke Mahkamah Agung itu supaya dapat keadilan tes DNA bagaimana gitu. Boleh kan? Boleh. Jadi juga agar kasus seperti ini satu-satunya cara adalah tes DNA. Jadi bagaimana saya berharap Mahkamah Agung dan majelis yang lain tuh bisa memberikan membuat tes DNA itu agar dilakukan oleh pihak laki-lakinya gitu. Karena satu-satunya pembuktian hanya itu. Lupa dong. Oh, lupa di roll. Bagus loh. Ada 3 lagi loh. Ada tuh tadi roll rambut mau. Gue rasa kamu Mbak. Iya pasti. Iya. Udah di kafe apa di klub malam. Benar. Iya. Katanya Sama mau. ya. Cuman si yang dia tuh si siapa? Si Nicole, Jack Nicole. Jeffrey. Jack Nicole.